Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai distribusi khusus geometris. Di mana di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Siti Nuril Hidayati, saya sendiri Amanda Dwi Susanto, dan Catherine Lamria. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu distribusi geometris. Distribusi geometris dalam statistik adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan peluang untuk mencapai keberhasilan dalam serangkaian uji coba independen, yang masing-masing memiliki 2 kemungkinan hasil. Dengan demikian, distribusi geometri membantu mengukur probabilitas keberhasilan setelah sejumlah uji coba tertentu. Dalam distribusi geometri, setiap kejadian disebut uji coba Bernoulli. Setiap uji coba Bernoulli memiliki 2 hasil, berhasil atau gagal, dengan probabilitas tetap. Probabilitas keberhasilan dalam suatu uji coba tidak berubah di antara uji coba. Dengan demikian, setiap uji tidak tergantung pada uji coba sebelumnya atau yang akan datang. Distribusi geometri dapat didefinisikan dalam 2 cara berbeda. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah percobaan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan, atau disebut distribusi geometri bergeser. Yang kedua, berdasarkan jumlah kegagalan sebelum keberhasilan. Kemudian, distribusi geometris yang didasarkan pada 3 asumsi penting, yaitu 1. Uji coba yang dilakukan bersifat independen. Yang kedua, hanya ada 2 hasil dari setiap percobaan, sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas keberhasilan dilambangkan dengan P, adalah sama untuk setiap percobaan. Yang selanjutnya, yaitu rumus distribusi geometri probabilitas, yaitu terdapat PMF dan CDF. PMF atau sebenarnya probabilitas keberhasilan setelah N kali percobaan, di mana P per individu. Rumusnya P, X sama dengan X sama dengan 1 dikurang P, pangkat X dikurang 1P. Kemudian CDF. CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X yang dievaluasi pada suatu titik X, di mana X akan diambil nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Rumusnya P, X kecil dari sama dengan X, sama dengan 1 dikurang P pangkat X. Yang selanjutnya, untuk rata-rata distribusi geometri atau nilai harapan. Rata-rata distribusi geometri juga merupakan nilai yang diharapkan dari distribusi geometri. Nilai yang diharapkan dari variabel acak X dapat didefinisikan sebagai rata-rata terang dari semua kelas. Rumus untuk rata-rata distribusi geometri yaitu E, X sama dengan 1 dibagi P, di mana P adalah probabilitas keberhasilan. Yang selanjutnya adalah fungsi probabilitas geometris, di mana G sama dengan X dibagi P sama dengan PX pangkat X dikurang 1. Di mana P sebagai probabilitas keberhasilan dan Q sebagai probabilitas kegagalan. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Siti Nuril Hidayati. Baik, saya akan menyampaikan varians distribusi geometri. Varians dapat didefinisikan sebagai ukuran penyebaran yang memeriksa seberapa jauh data dalam suatu distribusi tersebut terhadap nilai rata-rata. Rumus untuk varians suatu distribusi geometri diberikan sebagai berikut. Var X sama dengan 1 dikurang P atau
P kuadrat, di mana P adalah probabilitas keberhasilan. Definisi standar distribusi geometri. Simpang baku dapat didefinisikan sebagai akar kuadrat dari varians simpan gan baku juga memberikan simpangan distribusi terhadap nilai rata-rata. Rumus untuk simpangan baku ini dari distribusi geometri adalah sebagai berikut. SD sama dengan akar 1 dikurang P per P. Distribusi binomial dan geometri. Dalam distribusi geometri maupun distribusi binomial, hanya ada dua hasil dari suatu percobaan, yaitu berhasil atau gagal. Lebih jauh lagi, peluang keberhasilan akan sama untuk setiap percobaan. Perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi geometri diberikan dalam tabel di bawah ini. Distribusi geometri. Distribusi geometri hanya memperhatikan keberhasilan pertama. Variabel acak X menghitung jumlah percobaan yang diperlukan untuk memperoleh keberhasilan pertama tersebut. Fungsi massa probabilitas diberikan oleh MP PMF sama dengan 1 dikurang P pangkat X dikurang 1 P. Rata-rata sama dengan 1 per P, varian sama dengan 1 dikurang P atau P. Sedangkan distribusi binomial, dalam distribusi binomial adalah jumlah percobaan yang tetap dan variabel acak X, menghitung jumlah keberhasilan dalam percobaan tersebut. Fungsi massa probabilitas diberikan oleh PMF sama dengan N per X, P pangkat X, 1 dikurang P pangkat N dikurang X. Rata-rata sama dengan NP1, varian sama dengan NP1 dikurang P. Aplikasi distribusi khusus geometri dalam kehidupan nyata. Pada permainan untung-untungan dalam dua hasil, dadu yang dilempar adalah angka 3 atau bukan 3, dan lemparan koin adalah angka kepala atau ekor. Distribusi geometrik juga digunakan dalam olahraga, menggunakan rata-rata masa lalu seperti resiko strikeout picker dalam bisbol atau rasio penyelesaian operan dalam sepak bola. Untuk menentukan probabilitas kejadian tertentu dalam permainan, dalam bidang manufaktur di mana penting untuk memantau dan mengidentifikasi produk yang cacat. Jika tingkat cacat suatu proses produk diketahui, hal ini dapat digunakan untuk menentukan kemungkinan ditemukannya produk yang cacat selama proses pengendalian mutu. Mengidentifikasi kemungkinan ini pada gilirannya membantu menentukan dan idealnya meningkatkan pengendalian mutu. Dalam bisnis keuangan, distribusi geometri dapat digunakan dalam analisis biaya sampai manfaat yang dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan manajer. Contoh 1. Sebuah dadu dilempar berulang kali hingga muncul angka 6 untuk pertama kalinya. A. Tentukan PMF dari variabel acak X yang menyatakan banyaknya lemparan hingga muncul angka 8 atau pertama kalinya. B. Hitunglah peluang muncul angka 6. A. PMF peluang sukses muncul angka 6 dalam satu lemparan, P sama dengan 1 per 6. Peluang gagal tidak muncul angka 6 dalam satu lemparan, Q sama dengan 5 per 6. Jadi PMF-nya adalah P, X sama dengan X besar sama dengan X kecil sama dengan 5 per 6 X dikurang 1 sama dengan 1 per 6.
B. Hitung peluang munculnya angka 6 untuk pertama 5 per, kalinya pada lempar. Hah? 5/8. 5/8. 5/6-an? Jadi B. Jadi hitung peluang munculnya angka 6 untuk pertama kalinya pada lemparan ketiga. P. X sama dengan 3 sama dengan 5/6. 3 dikurang 1. 1/6 sama dengan 25/36. 1/6 sama dengan 25/216. Jadi peluangnya adalah 25/216. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Catherine. Contoh selanjutnya yaitu jika seorang pasien sedang menunggu donor darah yang cocok dan peluang bahwa donor yang dipilih akan cocok adalah 0,2, maka carilah perkiraan jumlah donor yang akan diuji hingga ditemukan kecocokan termasuk donor yang cocok. Solusinya, karena kita hanya mencari satu keberhasilan, maka ini adalah distribusi geometris. Maka dari itu, P sama dengan 0,2. Contoh, EX sama dengan 1/P sama dengan 1/0,2 sama dengan 5. Maka jawabannya, jumlah donor yang diharapkan akan diuji hingga ditemukan kecocokan adalah 5, itu sudah termasuk donor. Lalu, contoh ketiga yaitu, misalkan Anda sedang bermain dart, peluang keberhasilannya adalah 0,4. Berapa peluang Anda akan mengenai sasaran pada percobaan ketiga? Solusinya, karena kita mencari keberhasilan pertama, maka distribusi probabilitas geometrik harus digunakan. Maka diketahui P sama dengan 0,4. Tentukan nilai X sama dengan 1 min P X dikurang 1 P. P X sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang 0,4 dikali 3 dikurang 1 dikali 0,4. Maka P X sama dengan 3 sama dengan 0,6 dikali 2 dikali 0,4, hasilnya ialah 0,144. Jawaban peluang Anda mengenai sasaran pada percobaan ketiga ialah 0,144. Lalu contoh yang keempat yaitu sebuah pabrik membuat bola lampu menemukan 3 dari setiap 60 bola lampu rusak. Berapa peluang bola lampu rusak pertama akan ditemukan saat bola lampu ke-6 diuji? Penyelesaiannya, karena peluang munculnya bola lampu pertama yang rusak perlu ditentukan, maka ini merupakan distribusi geometri. Diketahui P-nya sama dengan 3/60, jika didesimalkan maka nilainya adalah 0,05. Tentukan nilai X. 1 min P dikali X sama dengan 1 dikali P. Maka PX sama dengan 6, sama dengan 1 dikurang 0,05 dikali 6 dikurang 1 dikali 0,05. Maka nilai X ditemukan ialah 6 atau didesimalkan ialah 0,0387. Maka jawaban peluang ditemukan bola lampu rusak pertama pada percobaan ke-6 ialah 0,0367. Lalu, contoh yang terakhir yaitu, dalam suatu proses produksi, diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi satu yang cacat, berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa, baru menemukan cacat pertama? Maka penyelesaiannya digunakan dengan distribusi geometrik, yaitu X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,01. Maka diperoleh G sama dengan 5 dibagi 0,05 sama dengan 0 kali 0,5 dikali 0,95 pangkat 4. Hasilnya ialah 0,041. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dah?